Salam Mamanginang, selamat hari Minggu. Demikian buat saudara kami yang ada dalam gereja, demikian juga buat saudara kami yang ada di GSG. Marilah kita ikuti ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman pengharapan dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Amin.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah yang terambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam setiap kehidupannya. Amin.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah yang sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Marilah kita hening sejenak untuk mengingat segala kesalahan kita satu minggu ini. Mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihilah kami. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan segala kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus
petunjuk hidup baru untuk hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat 1 sampai 4. Demikianlah hukum Tuhan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Berita jemaat untuk kita hari Minggu ini. Warta jemaat Minggu setelah Trinitatis 5 Juli 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 12 Juli 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR Gracia. B. Ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 WIB adalah KOR Ebenezer dan KOR Anugerah. Yang kedua, ibadah kategorial. Ibadah kategorial KOR Gracia dilaksanakan hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, masuk pukul 19 WIB. Yang ketiga, berita duka cita. Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 telah meninggal dunia Bapak Parel Petrus Sinaga Opung Golganda Doli, tutup usia 68 tahun,
Alamat Jalan Kenari Raya 3 nomor U108 Perumnas Mandala, sektor Joshua, dan telah dikebumikan Sabtu tanggal 4 Juli 2026, dan gereja kita akan memberikan kata penghiburan atau pengapulion hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026 setelah ibadah sesi ketiga atau bahasa daerah atau jam 13.00 WIB. Yang keempat, yang kelima, rapat Majelis Jemaat evaluasi program pelayanan Januari sampai Juni 2026. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 akan dilaksanakan rapat Majelis evaluasi program pelayanan jemaat mulai bulan Januari sampai Juni tahun 2026. Dilaksanakan setelah ibadah sesi ketiga atau setelah bahasa daerah jam 12.30 bertempat di GSG kompleks gereja ini. Untuk itu diundang seluruh anggota majelis jemaat gereja kita atau penatua, PHJ, ketua-ketua seksi, PHB, penasehat untuk menghadirinya. Yang keenam, jadwal ibadah sektor. Hari Rabu tanggal 8 Juli 2006 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor bertempat di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB sesuai dengan jadwal yang ada di tertib acara kita. Demikian berita jemaat di minggu kita hari ini. Shalom. Besar kasih Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan aku, ku yang tetap teguh mengasuhku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Kita akan baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota.
Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini sesuai dengan perikop yang baru kita baca. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ada banyak orang, mungkin juga termasuk kita yang hadir saat ini, yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya memperhatikan, peduli, mengasihi kelompok tertentu atau bangsa tertentu. Tetapi melalui pembacaan ini mau diberitakan kepada kita bahwa rupanya hati Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dari apa yang dapat dipikirkan oleh banyak orang tadi. Allah tidak hanya memperhatikan atau mengasihi kelompok tertentu atau bangsa tertentu, tapi Dia mengasihi segala bangsa. Inilah yang mau disampaikan oleh Zakaria di tengah-tengah situasi umat Israel yang telah pulang dari pembuangan Babel. Namun setelah beberapa tahun mereka kembali dari Babel, hidup di kota Yerusalem, rupanya kehidupan mereka belum pulih. Secara ekonomi, keadaan mereka juga belum baik. Kota Yerusalem masih belum pulih, masih berantakan. Bahkan juga bait Allah yang ada di Yerusalem, pembangunannya kembali juga terkendala, terhenti. Sehingga boleh dikatakan pada saat itu, secara emosi, secara kerohanian, umat Israel mengalami kekecewaan. Sehingga dapat kita katakan kondisi mereka terpuruk. Secara kerohanian, secara kedagingan, secara ekonomi, kondisi mereka terpuruk. Tetapi dalam kondisi yang demikian diberitahukan oleh Zakaria bahwa melalui mereka Allah mau menyelamatkan segala bangsa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui tema keselamatan bagi bangsa-bangsa, ini mau menunjukkan bahwa dalam tradisi perjanjian lama dikatakan umat Israel adalah umat perjanjian, umat pilihan. Sehingga Allah berkenan mengadakan perjanjian dengan mereka. Tetapi kalaupun umat itu disebut sebagai umat perjanjian, bukan berarti Allah hanya mengasihi mereka. Hal itu sudah ditegaskan sejak awal ketika Allah memanggil Abraham. Allah telah berkata, berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham segala bangsa yang ada di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Oleh karena itu mau menyadarkan, ketika mereka dipilih menjadi umat perjanjian, tujuannya jelas, supaya mereka sebagai umat pilihan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ini menunjukkan bahwa Allah lah yang bekerja, Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, bukan
manusia itu, tetapi Allah lah yang berinisiatif. Hingga boleh dikatakan itulah yang penting bagi kita sebagai umat yang telah dipilih melalui Kristus Yesus, supaya kita juga menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya dikatakan rupanya bahwa keselamatan itu kita perlu sadari itu bukan hanya ditujukan kepada umat perjanjian tadi. Bukan hanya ditujukan hanya kepada kelompok atau bangsa tertentu. Tetapi kepada segala bangsa dengan latar belakang yang berbeda. Memang pada masa perjanjian lama di luar umat Israel, yang lainnya itu disebut bangsa kafir yang jauh dari Allah. Seolah-olah bangsa kafir yang tidak mengenal Allah itu tidak dikasihi oleh Allah. Tetapi sesungguhnya Allah tetap mengasihi mereka. Karena mereka bangsa-bangsa itu juga adalah ciptaan Allah. Ini kembali mau menegaskan. Bukan manusia itu yang mencari keselamatannya. Tetapi Allah itu sendiri yang berkenan mengasihi dan menyediakan keselamatan bagi setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa yang menjadi istimewa bagi mereka sebagai umat perjanjian? Apa istimewanya bagi kita yang telah disebut sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Apa istimewa kita dibandingkan dengan yang lain? Memang ada yang beranggapan kalau kita agak istimewa di hadapan Allah karena merasa kitalah kasih Allah hanya pada kita, perhatian Allah hanya pada kita, itu bisa menjadi kesombongan rohani. Seolah-olah kitalah yang paling hebat, orang lain itu lebih rendah. Seperti yang terjadi pada masa perjanjian lama. Orang kafir itu dianggap kasta, bangsa yang lebih rendah dibandingkan umat pilihan. Tapi kembali diperdengarkan, Allah mengasihi segala bangsa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi keistimewaan bagi kita bahwa rupanya melalui kita dan kita diperkenankan oleh Allah untuk menyalurkan, meneruskan berita keselamatan itu, meneruskan tentang kasih Allah itu, sehingga melalui hidup kita segala bangsa yang ada di sekitar kita, mereka juga melihat, mendapatkan, memperoleh keselamatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, belakangan ini, akhir-akhir zaman ini, banyak orang lagi yang tidak mau peduli untuk membaca Alkitab. Saya nggak tahu apakah kita masih punya waktu untuk membaca Alkitab. Dan yang uniknya, mereka tidak mau baca Alkitab, tapi mereka ingin tahu tentang keselamatan, terang, dan kasih Allah. Dari mana mereka ingin tahu? Dari hidup orang-orang yang menyebut dirinya sebagai umat perjanjian Allah. Umat yang telah mendapatkan keselamatan. Apakah bangsa-bangsa lain, apakah orang lain melalui hidup kita, mereka dapat melihat terang, keselamatan, kasih yang telah dinyatakan oleh Allah. Atau jangan-jangan melalui hidup kita, terang, keselamatan, dan kasih Allah itu semakin pudar. Allah berkenan mengadakan perjanjian dengan kita melalui darah Kristus Yesus, supaya melalui hidup kita, terang, keselamatan, dan kasih Allah itu terpancar. Jadi terang, keselamatan, dan kasih Allah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi itu perlu disalurkan bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, adakah di antara kita ini pada malam hari kita pasang lampu, kemudian lampu itu kita tutup pakai kardus, supaya sinar lampu itu tidak keluar? Ada kira-kira yang mau melakukan itu? Saya kira kita normal semua saat ini.
Hanya orang yang kurang normal lah yang masang lampu kemudian ditutupi pakai kardus sehingga tidak ada cahayanya keluar. Demikian juga lah. Kita nyalakan lampu supaya apa? Supaya terang, supaya sinarnya bukan hanya menerangi kita, tapi juga menerangi orang lain. Biarlah melalui hidup kita, keselamatan bagi bangsa-bangsa boleh terpancar, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita bisa melihat keselamatan yang dirancang oleh Allah. Jangan sebaliknya. Jangan gara-gara hidup kita, bangsa-bangsa orang lain tidak dapat melihat keselamatan itu. Malah sebaliknya, melalui hidup kita, keselamatan yang disediakan oleh Allah seolah-olah jadi tertutupi atau jadi kabur. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menyediakan keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, bangsa tertentu, tapi untuk segala bangsa, termasuk kami yang hadir saat ini di dalam Kristus Yesus. Kami telah mendapatkan keselamatan itu. Biarlah kami juga melalui tuntunan kuasa dan Roh Kudus-Mu, hidup kami juga memancarkan terang, keselamatan dan kasih-Mu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum melihat terang, keselamatan dan kasih-Mu itu, mereka boleh mengalami, melihat akan terang, keselamatan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami. Itu juga kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama dalam kondisi kesehatan dan suasana hati yang baik. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala hal-hal yang menggembirakan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pertambahan usia, keberhasilan dalam berbagai hal. Biarlah itu semua semakin menuntun kami untuk semakin lebih dekat kepada-Mu. Itu juga Tuhan kami membawakan setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu. Yang bergumul dengan masalah rumah tangganya, yang bergumul dengan masalah anak-anaknya, yang bergumul dengan masalah pasangan hidupnya. Begitu juga yang bergumul dengan masalah kesehatan dan ekonomi. Jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan karena kondisi kesehatannya yang menurun, Engkau juga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang ikut bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini, keluarga Sinaga Inang Boru Sitohang, di mana seorang suami, seorang ayah, seorang opung, Farel Petrus Sinaga telah meninggalkan dunia ini. Karena itu Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berkenan menghibur dan menguatkan mereka. Itu juga Tuhan, kami yang hadir saat ini juga, apapun aktivitas kami selanjutnya, kami mau serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Begitu besarnya kasih-Mu,
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.